من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما keliru mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara-saudara, marilah kita baca Al-Fatihah untuk muallif dari kitab Faidhur Rahman Yai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari apa yang dibaca kemarin. Ada hikayah. Hikayah itu artinya cerita ya, tetapi ini maksudnya adalah semacam anekdot begitu. Setuhune Sayyidina Musa wa Khidir alaihissalam, alaihi wassalatu wassalam, nalikane ana ing kapal moko teka manuk ijo mencok ono ing tiang kapal. Jadi pada waktu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam berada di atas kapal, lalu tiba-tiba ada seekor burung berwarna hijau hinggap di atas tiang kapal. Moko nuli nyamber marang segoro, nyawuk banyu segoro kelawan cucuke. Lalu mengambil burung itu menyambar ke laut dan mengambil air dari dengan paruhnya. Lalu Sayyidina Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, kalam Allah, ana dening ilmu jangan dikulan ilmu niku kula sedaya den nisbahaken kelawan ilmune Allah iku kados dene manuk kang nyamber banyu segara iku." Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, perbandingan dari ilmu Tuhan dan ilmu saya dibandingkan dengan ilmu Allah itu seperti tadi air yang diambil dengan paruh burung itu dengan air lautan. Jadi apa yang kita ketahui itu sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang diketahui oleh Allah. Utawi sifate wong mukmin muttaqin kang wis nunggang jaran huda iku sak tingkae polae kabeh dadi ibadah. Jadi orang yang mukmin dan muttaqin yang sudah naik ke kuda huda, yang maksudnya sudah berjalan di atas petunjuk Allah, itu apapun yang dilakukannya itu menjadi ibadah. Hingga lamun tumeka marang nggon maksiat ya dadi leren maksiat lan dadi tobat wong kang maksiat. Sehingga hatta ketika orang itu masuk ke tempat maksiat, maka maksiat pun berhenti di situ. Lalu orang yang bertindak maksiat itu tobat karena kedatangan orang itu. Lan lamun mlebu marang, nah ini bahasanya vulgar ya, tapi ya saya baca saja. Lan lamun mlebu marang palonten, masalan moko iya dadi tobat lontene.
Kalaupun itu masuk ke ke bordil, ke rumah bordil, maka WTS-WTS-nya pun akan tobat. Maka ikulah artine hadis qudsi fabi yubsiru wabi yasma'u wabi yantiqu. Itulah makna dari hadis qudsi yang dikatakan kalau kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi penglihatannya yang untuk melihat, menjadi pendengarannya untuk mendengar, dan menjadi lidahnya untuk berbicara. Ya, tegese ingsun ngreksa pangrungune lan ingsun ngreksa peningale lan ingsun ngreksa pangucape sun reksa andoh saking maksiat. Jadi maksudnya bukan berarti orang itu melakukan maksiat secara zahirnya tapi batinnya tidak, bukan begitu. Tapi Allah menjaga pendengaran, penglihatan dan ucapannya dari maksiat. Meskipun di tempat yang biasa dilakukan maksiat, lalu tidak lagi dilakukan maksiat di situ. Jadi itu kalau orang sudah betul-betul mukmin muttaqin. Berbeda, nah ini yang saya katakan ada bahasa Melayu juga masuk ya. Berbeda wong kang nunggang jalan khudul lan jaran zulmah. Moko sak tingkae polae kabeh maksiat ya. Hingga lamun teko ing panggonan ing ibadah iya dadi maksiat. Beda dengan orang yang menaiki kuda khudul itu dibiarkan oleh Allah. Lanjaran dulmah dan kuda kegelapan. Jadi orang yang hidupnya di jalan tadi itu enaknya sendiri, tidak diberi peringatan oleh Allah dan diberikan dalam kegelapan, maka apapun yang dilakukannya itu jadi maksiat. Ya, semua yang dilakukannya menjadi maksiat. Meskipun orang itu datang ke tempat ibadah, maka jadi maksiat juga. Lan ora ono kumpulane angin ahli maksiat zahiron wa batinan. Jadi kumpulnya pun dengan ahli maksiat baik secara zahir maupun secara batin. Monggo nuli kaya-kaya setuhune kawula matur, ya Rabbi wa Sayyidi, menapa tingkae tiyang ingkang sampun angsal huda. Ya. Seakan-akan hamba itu bertanya kepada Tuhannya. Ya. Wahai Tuhanku, dan Robbi, dari kemarin sudah saya katakan, Robbi itu Tuhan dalam pengertian yang memelihara. Wa Sayyidi, ya, itu artinya Tuhan yang memimpin. Menopo perilaku dari orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan mendapatkan cahaya dari Tuhan. Lan penopo pungkasane ing dalam akhirate. Dan nanti kesudahannya di dalam akhirat. Maka ngendika Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Ya. Jawabannya adalah mereka itu adalah orang-orang yang berhasil. Utai mengkono-mengkono wong kang wis oleh huda saking pangirane ikulah wong kang bejo ing dalem ya di sini tertulis akhirate. Lan wong kang oleh ya di sini tulisannya kalau saya baca apa adanya itu fa, ta, ya, mim, alif, nun, ya. Ya, patimane di situ. Saya tidak berhasil menerka itu apa maksudnya, tapi ya nanti saya sambil menerjemahkan saya coba. Adapun orang yang sudah memperoleh petunjuk dari Tuhannya, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupan akhiratnya. Dan orang yang orang yang demikian itu mendapatkan mungkin itu saya ragu-ragu, maka saya tambahkan meskipun tulisannya betul-betul akhirat, tapi saya kira itu orang yang mendapatkan
keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yakni setuhune samroe huda iku zohir ing dalam alam dunya. Nah, ini karena dari ini saya menyimpulkan demikian. Kelawan ibadah, kelawan ridho, tawakal, mujahadah lan liyane saking sifate muttaqin kang wus tinutur. Jadi sesungguhnya buah dari petunjuk yang kelihatan di dunia ini adalah ibadah, ya orang itu lalu bisa beribadah dengan ridho, tawakal, lalu bisa mujahadah, ya, dan lain-lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Lan samroe muflihun iku zohir ing dalam alam akhirat, sedangkan kan kemarin kan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Samroe muflihun iku zohir ing dalam alam akhirat, sedangkan buah dari muflihun itu ya muncul atau kelihatan di dalam alam akhirat. Karena maknane falah iku wong kang bagus pungkasane kelawan ono matine kelawan tauhid lan ma'rifah. Karena makna dari falah itu adalah orang yang baik akhirnya, baik akhir dari hidupnya. Dengan matinya itu mati dalam keadaan tauhid dan ma'rifah. Mongko dadi hasile falah ing dalam akhirat. Jadi falah itu terjadinya nanti di akhirat. Lan hasile huda ing dalam alam dunya. Sedangkan huda itu adanya di dunia. Jadi ulaika ala hudan mir rabbihim, menjalani kehidupan ini dengan petunjuk Allah, dengan bimbingan Allah. Wa ulaika humul muflihun, nanti di akhiratnya dia akan berhasil. Tetapi ini mulazamah, ya. Tetapi keduanya itu apa? Mulazamah itu kalau yang satu dapat, yang satu dapat juga. Kalau yang satu tidak dapat, satu tidak dapat juga. Itu namanya mulazamah. Semongso-mongso wujud huda iya oleh falah yang dalam akhirat. Lan semongso-mongso sepi huda mongko ora oleh falah yang dalam akhirat. Jadi itu tadi mulazamah tadi. Kapan ada huda, ada petunjuk, ada jalan lurus yang dialami manusia, yang diikuti manusia, maka dia akan mendapatkan keberhasilan di akhirat. Dan sebaliknya, kalau sepi dari huda, kalau tidak ada huda, maka tidak akan dapat keberuntungan atau keberhasilan di hari kiamat. Balik namanya syaki, krono warnane anak Adam iku rong warna, sa'id wasaki, ya. Nah, kalau yang tidak falah itu namanya syaki, orang yang celaka, begitu ya. Karena anak Adam itu hanya terbagi menjadi dua, apakah dia itu sa'id atau syaki. Sa'id artinya berbahagia, syaki itu ya lawannya menderita atau celaka, itu. Lalu diberi penjelasan, utawi sa'id iku wong kang wong kang huda ing dalam dunyane, maka dadi sa'adah akhirate. Ya, ini diringkas saja. Jadi sa'id itu adalah orang yang ya mendapatkan petunjuk di dalam dunianya, maka di akhiratnya mendapatkan kebahagiaan. Utawi syaki iku wong kang ora oleh huda dunyane, mongko balik mahdzul, mongko ciloko pungkasane. Sedangkan syaki adalah orang yang tidak memperoleh huda di dunianya, bahkan lalu mahdzul, yaitu ditinggalkan. Mahdzul itu artinya dilepaskan, dibiarkan bertindak semau gue, mungkin begitu, maka akan celaka akhirnya, ya. Nah, ini lalu yang berikutnya penjelasan yang menggunakan menggunakan tafsir isyari itu, ya. Uta alif lam mim dzakal kitabu tumqa al muflihun iku sifate muttaqin saking mukmin kamil. Alif, mulai dari alif lam mim dzakal kitabu sampai muflihun yang sudah dibaca sebelumnya. Itu sifat dari muttaqin, ya,
dari mukmin kamil, mukmin yang sempurna. Lan nuli anuturaken sifate kafir kamil lan iyo ayat innal ladzina kafaru al-ayah. Nah, kemudian setelah itu disebutkan sifatnya orang kafir, yaitu innal ladzina kafaru. Lan nuli nuturaken sifate ora mukmin kafir, ora mukmin kamil, ora kafir kamil. Lalu setelah itu disebutkan sifat dari orang yang imannya tidak sempurna dan kufurnya juga tidak sempurna. Balik antarane karo, balik di antara keduanya. Moko den namanya munafik. Yang demikian disebut munafik, dan yaitu ayat wa minan nasi 10 dan seterusnya. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini ada penyebutan 3 kelompok orang. Jadi ada mukmin muttaqin yang kamil, orang beriman dan bertakwa yang sempurna, lalu orang kafir yang sempurna, di tengah-tengahnya itu ada yang kafir ndak, mukmin ndak. Mongko nulin anturaken subhanahu wa ta'ala ing sipate wong kang wis den ngelmoni fil azal, setuhune iku wong bakal kafir ing dalam dunyane lan nyulayani ing dalam janjine ing dalam dina alastu birabbikum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat dari orang yang sudah diketahui dari zaman azali bahwa dia akan kafir di dunianya dan akan menyelisihi janji yang sudah diucapkan di dalam waktu alastu birabbikum qalu bala. Ya, yang sudah saya sebutkan bahwa sebelum anak Adam itu turun ke bumi ditanyai oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, ya gitu ya. Jadi itu hari itu, jadi orang yang kafir itu menyelisih janji itu. Oleh nyulayani krana ora oleh nur lan ora oleh huda saking pangirane. Mengapa orang-orang itu menyelisihi janjinya? Karena tidak mendapatkan cahaya atau tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dalam pengertian yang sudah diterangkan sebelumnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lalu maka dikatakan pada ayat berikutnya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu baik kau beri peringatan atau tidak akan beriman. Ini pengertiannya. Setuhune wong kabeh kang wis padha kafir ing dalam ilmullah fil azali nalikane wis wujud alam donya iku padha uga anuturi sira Muhammad ing wong iku kabeh utawa ora nuturi sira ya Muhammad ing wong iku kabeh iya ora gelem ngimanaken ing sira. Sesungguhnya orang-orang yang sudah kafir dalam pengetahuan Allah dari sejak zaman azali sudah diketahui bahwa dia akan kafir. Ketika dia sudah lahir ke dunia, itu baik kau beri peringatan atau tidak wahai Muhammad, orang-orang itu tidak akan mengikutimu, ya, tidak akan percaya kepadamu, ya. Orane krana wis den ngelmoni fil azali yen dheweke iku kafir. Kenapa demikian? Kenapa tidak? Karena orang itu sudah diketahui dari zaman azali bahwa akan kafir ketika dia lahir ke dunia. Jadi di sini kelihatannya Syekh Sholeh Darat ini mempercayai bahwa iman kafir itu sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya kaya Abu Lahab lan Abu Jahal utawa ulama Yahudi. Ya, misalnya Abu Lahab, Abu Jahal atau para ulama Yahudi utawa endi-endi wong kang wis den ngelmoni fil azal yen bakal kafir iku iya ora nrimo den tuturi kelawan nasihat inzar utawa nasihat bisyarah. Jadi orang-orang itu yang sudah diketahui akan kafir nantinya dari zaman azali itu tidak akan menerima dalam pengertian ada itu tidak akan bisa menerimanya. Ya ini
Menerima dalam pengertian menjalankan ya. Baik itu nasihat dengan dengan keras, dengan inzar ya, dengan peringatan, ataupun dengan nasihat, dengan dengan kabar baik. Gitu. Utawi inzar iku khobar kelawan medeni, utawi bisyarah iku khobar kelawan bungahaken, kaya neraka lan jannah. Inzar itu adalah kabar yang menakutkan. Sedangkan bisyarah itu kabar yang membuat senang. Ya, seperti neraka dan surga. Utawi maknane kufur ing dalam luwat iku ketutupe nikmat. Makna kufur dalam bahasa adalah tertutupnya nikmat. Ya. Moko dadi ora katon barang kang hak, karena tertutup itu lalu barang yang hak yang benar tidak kelihatan. Lan utawi maknane kufur ing dalam syara iku anutupi hak kelawan batil. Sedangkan di dalam syara kufur itu artinya menutupi yang benar dengan yang tidak benar. Moko dadi gorohaken ing barang kang den gawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking khobar akhirat utawa hukume kang ana ing dalam Quran. Maka tadi karena menutupi kebenaran dengan kebatilan, maka orang itu lalu mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari kabar akhirat atau hukum yang ada di dalam Quran. Ya, karena tadi itu kafir di situ artinya menutup. Jadi pengertian kafir itu sendiri artinya menutup. Makna al-isyari, makna isyari. Utawi hakikate kufur iku iya iku apes lan ingkar ing rububiyatillah kang wus ikrar manusia kabeh ing dalem arwah dunyane atau dinane alastu birabbikum qalu bala. Sedangkan hakikat kafir atau kufur itu adalah lemahnya seseorang dan mengingkari ketuhanan Allah, rububiyah ya, yang sudah diakui manusia di masa tadi alastu birabbikum qalu bala. Lan padha ketutupan manusia ing dalam atine sebab ngamale kang bangsa nafsania lan padha ngrusakaken ing asal fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Den rusak kelawan kelakuan bahimah lan kelakuan sabuiyah lan syaitoniyah. Orang yang begitu lalu tertutup hatinya karena karena perbuatannya yang bersifat nafsu, yang didorong oleh nafsu, yang digerakkan oleh nafsu. Ya, mereka itu lalu merusak dari asal fitrat manusia, asal bahwa manusia itu bersih, suci. Ya, fitratullahi allati fatarnas 'alaiha adalah fitrah Allah yang diciptakan manusia, yang Dia ciptakan manusia itu di atas fitrah itu. Beragama atau iman itu sebenarnya fitrah seperti itu. Jadi kalau orang lalu mengikuti nafsu, nah fitrah itu hilang. Dan rusak kelawan kelakuan bahimah, ya dirusak dengan tindakan ternak, ya, dan dengan kelakuan binatang buas serta kelakuan setan. Ya, ini ada tingkatan ya. Kalau bahimah itu dia bahimah itu makanannya tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dia katakanlah dia hanya hidup tapi tidak merusak, tidak menyebabkan makhluk lain itu terganggu, itu bahimah. Tapi kalau sabuiyah itu yang makan darah dan daging ya, jadi yang makan dari binatang lain, jadi merugikan yang lain. Tapi sabuiyah itu hanya untuk kepentingan hidupnya ya. Harimau itu makan, kalau sudah kenyang dia tidak makan lagi. Dia membunuh untuk dimakan ya. Jadi ada tingkatan tadi. Kalau bahimah itu dia hanya makan, tidak merugikan yang lain. Sedangkan sabuiyah itu merugikan yang lain, tapi hanya untuk agar dia bisa hidup. Lalu syaitoniyah yang ketiga ini yang
Syaitoniah itu dia membuat orang lain membuat makhluk lain itu menyimpang atau tidak menjalani ketaatan kepada Allah, dan itu tidak menguntungkan dia sama sekali. Jadi itu lebih jadi membuat kerugian tanpa dia mendapatkan keuntungan, itu syaitan. Ya. Jadi kalau tadi itu ada tingkatannya, bahimah itu tidak membuat kerugian, dia hidup untuk dirinya sendiri, tapi kalau sabuiyah itu merugikan, tapi sebatas bisa hidup dia. Sedangkan setan itu merugikan yang lain meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan untuk hidupnya dia tidak perlu merugikan orang lain itu. Qala ta'ala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah berfirman, bahkan orang yang seperti itu, orang yang kehilangan fitrahnya karena melakukan tindakan bahimah atau kelakuan sabuiyah atau syaitania, itu tertutup hatinya ya oleh apa yang mereka kerjakan. Ya, utawi sebabe mangkono kabeh tatkalane kersa subhanahu wa ta'ala anjodoaken ing roy Nabi Adam kang mulya kang suci den jodoaken kelawan nafsu insani. Itu terjadi ketika Allah berkehendak menjodohkan roh Nabi Adam yang mulia. Ini asalnya roh itu tidak berjasad ya, roh itu tidak punya wujud fisik. Roh yang suci itu dijodohkan dengan nafsu manusia. Mongko nuli ningali arwah kabeh marang ponco ndriyane anak Adam kang 5. Lalu roh itu melihat panca indera kita. Ya, namanya panca indera itu 5 ya, penglihatan, pendengaran, penghiduan, pencecapan dan perasaan. Maka ono pamadangi hawasul khoms iku marang alam syahadah lan alam surah. Maka dengan itu, dengan 5 indera itu alam syahadah dan alam surah itu bisa ditangkap. Mongko nuli lali roh kabeh lan nuli ketutupan roh kabeh saking barang kang den kulinaaken dening roh. Ya, jadi tadi roh tadi kan suci, masuk ke dalam badan, lalu menggunakan itu, lalu dia mendapatkan panca indera, lalu panca indera itu melihat dunia yang indah ini, melihat gambar-gambar dan melihat bentuk-bentuk dan seterusnya, lalu dia lupa pada kesucian dirinya. Mongko nuli den gandeng roh lan den temoaken roh kelawan nafsu hayawaniyah. Tadi kan pertama ketemu indera. Lalu setelah dia lupa, lalu yang berikutnya dia ditemukan dengan nafsu hewaniyah. Mongko banjur seneng roh lan aring roh kelawan kulinane nafsu. Mongko nuli lali roh saking asal awake suci sebab kumpulan jodohan kelawan nafsu insan hayawani. Maka ini juga makin lupa lagi dia setelah ketemu dengan dengan roh hewaniyah, maka lalu dia lebih lupa lagi kepada kesucian dirinya. Maka dadi iya kaling-kalingan roh saking barang kang mulya, maka dadi bagusaken roh ing barang kang den bagusaken nafsu al hayawani lan den umbar roh ing dalem ora-orane hayawani. Dengan demikian lalu dia lupa akan kesuciannya dan dia menganggap bagus apa yang dianggap bagus oleh nafsu hewani itu. Lalu dilepaskan begitu saja di oro-oro itu di lapangan luas dari kehidupan hewani. Mongko nuli putus panganane roh, mongko den gelandang dene setan lan den lebokaken roh marang panggonan kerusakan. Lan iya iku hubbud dunya lan hubbul jah, mongko dadi lali roh. Nah, karena itu lalu dia digelandang oleh digelandang itu diseret oleh setan, lalu dimasukkan ke dalam tempat yang rusak, yaitu hubbud dunya, mencintai dunia, hubbul jah, mencintai kewibawaan ya atau kekuasaan, mongko dadi lali roh, maka roh itu jadi lupa. Mulane den arani insan
krana laline asale awake mulya suci, dadi demen ino, demen jember, demen pati, hale dheweke baki. Lalu maka manusia itu disebut manusia, disebut insan. Kenapa? Karena dia insan dari nasia ya, insan, karena dia itu lupa kepada asal mula dirinya yang suci dan mencintai hal-hal yang bersifat hina, menjijikkan, serta mati. Padahal dirinya itu hidup. Ya. Ini saya selesaikan saja karena tinggal sedikit. Wongko mengkono iku kabeh sabab mituruti lanang roh marang wadon nafsu al hayawani. Krana wajibil lanang arep ngajari wadon, ora kok lanang den ajari wadon. Maka dengan demikian itu terjadi karena ya kejantanan roh yang bersifat jantan itu mengikuti nafsu hewani yang bersifat betina. Sebetulnya yang jantan itu mengajari betina, bukan yang betina mengajari jantan. Ya mungkin ini ya patriarkis ya, tapi itulah banyak dipikirkan orang di zaman dulu ya. Di sini jantan betina itu bukan jantan betina dalam pengertian gender atau dalam pengertian fisik laki-laki perempuan, tapi di sini dalam ya untuk menyebutkan saja bahwa mestinya roh itu yang mengarahkan nafsu, bukan nafsu yang mengarahkan roh. Ya. Saya kira sampai di sini. Saya ingin mengatakan lagi bahwa kalau ada pertanyaan itu tolong disampaikan melalui Facebook, apakah dengan komentar, melewati komentar atau melewati pesan. Saya lebih suka dengan pesan karena itu segera bisa saya temukan ya. Tapi kalau dalam komentar itu harus baca semuanya. Demikian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana